Kita mulai. Selamat malam, selamat menyaksikan. Terima kasih sudah hadir di presentasi terkait elastisitas. Malam ini kita presentasikan mengenai elastisitas. Adalah topik yang saya pilih untuk tugas UAS matematika dan bisnis ya. Oke, sudah diselesaikan juga berbentuk makalah. Nantinya dari hasil paparan ini kita akan mengetahui 6 hal, yaitu mengetahui tentang elastisitas permintaan, elastisitas permintaan terhadap harga, elastisitas silang, dan elastisitas terhadap pendapatan, juga elastisitas, studi case elastisitas. Yang pertama kita harus mengetahui dulu nih, elastisitas pengertiannya apa? Elastisitas ini adalah kondisi ekonomi atau bisnis yang mengalami perubahan, baik itu perubahan pendapatan, perubahan harga, pengeluaran, dan sebagai halnya. Jadi, elastisitas ini itu adalah mengukur seberapa berdampak perubahan terhadap hal-hal lainnya gitu. Baik, kita masuk ke PPT. Mengapa kita harus memahami elastisitas? Yang pertama, ini sebagai pedoman agar kita bisa tahu dampak suatu perubahan atas suatu hal atau produk atau harga terhadap hal lainnya yang berkaitan. Kemudian elastisitas ini menjadi alat yang dipakai untuk menentukan berapa harga yang harus dirubah, berapa pengeluaran dan produksi yang harus dirubah untuk mencapai kuantitas atau tujuan tertentu. Begitu juga instansi-instansi seperti Bulog dan departemen-departemen juga memerlukan perhitungan mengenai elastisitas ini. Baik, dari paparan, elastisitas biasanya disimbol dengan huruf E, merupakan rasio dari perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan variabel yang mempengaruhinya. Misalnya harga barang yang bersangkutan berpengaruh terhadap pendapatan maupun harga barang lainnya. Elastisitas tersendiri itu terbagi atas dua hal, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Dengan 5 subkomponennya, yaitu elastisitas titik, busur, pendekatan fungsi matematika, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Untuk mengukur elastisitas ada rumusnya, yaitu adalah E, simbol dari elastisitas, sama dengan perubahan jumlah yang diminta atau yang ditawarkan dibagi dengan perubahan faktor yang mempengaruhinya. Kita lanjut. Elastisitas ini tersendiri memiliki koefisien, yaitu apabila elastisitasnya sama dengan 0, maka disebut dengan inelastis sempurna. Artinya tidak berdampak apapun terhadap perubahan. Apabila inelastisnya berada di
antara satu dan nol, maka disebut inelastisitas yang kurang sempurna atau kurang peka. Elastisitas dengan angka sama dengan satu artinya elastisitas uniter. Dan elastisitas yang di atas satu sampai dengan tak terhingga itu disebut dengan elastis. Untuk elastisitas yang sama dengan tidak terhingga adalah elastis sempurna. Baik, kita lanjut. Ini adalah rumus-rumus yang kita pakai untuk setiap jenis-jenis elastis. Oke, kita lanjut. Berikut adalah kurva ya, yang teman-teman bisa pakai, yaitu untuk kurva permintaan elastis, di nomor satu yaitu garis landai, untuk kurva nomor 2 itu permintaan inelastis, yaitu dengan garis yang curam. Untuk nomor 3 permintaan uniter atau elastis sama dengan satu, itu dia tidak landai dan tidak curam. Untuk permintaan yang elastis sempurna atau sama dengan tidak hingga, itu dia berbentuk horizontal sempurna. Yang terakhir inelastis sempurna itu berbentuk garis kurvanya vertikal sempurna. Di sini disebutkan kurva permintaan semakin landai, maka elastisitas harga permintaan akan semakin berarti. Artinya sedikit saja perubahan pada harga pasar akan mengakibatkan perubahan cukup besar pada jumlah permintaannya. Biasanya ini untuk barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Kurva permintaan yang semakin curam, artinya elastisitas harga permintaan tidak cukup berarti. Biasanya ini untuk barang-barang kebutuhan pokok. Karena berapapun harga mengalami kenaikan, orang akan selalu butuh bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Kita lanjut. Mengukur elastisitas itu menggunakan rumus Q atau jumlah permintaan dibagi dengan harga atau perubahan harga. Oke, contohnya, hasil dari pemantauan diketahui nomor 1, harga 10, ketika harga suatu barang 10, jumlah yang diminta adalah 300. Nomor 2, ketika harga barang 9, jumlah yang diminta 400. Sehingga penyelesaiannya tadi adalah harga dibagi dengan kuantitas, perubahan kuantitas, untuk P1 dan P2, maka diperoleh hasil ialah berupa nilai minus 3,33. Sehingga perubahan jumlah yang terjadi apabila harga turun 1 adalah 1/3, yaitu 3,33. Sekarang untuk elastisitas pendapatan. Yang dimaksud elastisitas pendapatan adalah perubahan jumlah yang perubahan jumlah yang diminta akibat perubahan pendapatan. Yang pertama, rumusnya masih sama,
yaitu perubahan yang diminta dibagi dengan perubahan pendapatan. Barang normal itu biasanya elastisitasnya positif, yang artinya ketika pendapatan meningkat, maka menyebabkan jumlah barang yang diminta juga meningkat. Namun, hal ini juga berbanding lurus apabila pendapatan menurun, jumlah barang yang diminta juga menurun. Kemudian ada barang inferior. Ini seperti barang-barang bekas, barang-barang yang murah gitu. Barang inferior ini berupa barang yang apabila pendapatan meningkat, malah kondisinya sebaliknya, jadi menurun gitu kondisi pembelian atau peminatan dari barang tersebut. Itu disebut dengan elastisitas negatif. Kemudian barang kebutuhan pokok. Ini adalah barang yang kebutuhan pokok ini berbanding langsung, tetapi pendapatan tidak mempengaruhi terhadap barang tersebut, tidak mempengaruhi sebesar perubahan dari pendapatan tersebut. Jadi, mau pendapatan meningkat, mau pendapatan menurun, tidak terlalu berpengaruh terhadap barang kebutuhan pokok ini. Dan keempat ada barang mewah, ini sangat elastis ya, yaitu perubahan pendapatan akan mempengaruhi permintaan atau kuantitas dari barang mewah ini. Ada contoh kedua, perubahan akibat pendapatan dengan jumlah yang diminta nomor satu, pendapatan saat berada di 100.000 diminta sebanyak 10 jumlah barang tersebut. Namun ketika pendapatan meningkat jadi 200.000, artinya 2 kali lipat, barang yang diminta itu hanya meningkat 50% atau 150% dari sebelumnya. Maka nilai elastisitasnya berapa? Kita lihat dari rumus elastisitas, yaitu perubahan dari pendapatan dibagi dengan perubahan dari kuantitas, yaitu 100.000 dibagi 10, maka elastisitasnya adalah 0,5. Sehingga apabila pendapatan meningkat 1%, maka barang tersebut juga meningkat jumlahnya sebesar setengahnya, yaitu 0,5%. Jadi ketika meningkat pendapatan 2.000, maka barang tersebut meningkat setengahnya, yaitu 1.000 jumlahnya, gitu. Kemudian ada namanya elastis harga silang. Ini perubahan yang terjadi akibat perubahan barang lainnya. Jadi secara tidak langsung barang tersebut komplementer atau substitusi dari barang utama. Rumusnya adalah perubahan barang yang diminta dibagi dengan perubahan barang lainnya. Yang pertama ada 3 jenis dari elastisitas harga silang ini. Yang pertama
barang komplementer atau barang yang saling membutuhkan atau saling terkait atau saling melengkapi. Itu elastisitasnya di bawah nol, berarti minus. Kemudian ada barang pengganti atau substitusi dengan elastisitas di atas satu, artinya berdampak perubahan barang ini dengan barang lainnya. Dan ketiga, barang netral atau barang yang tidak punya dampak dan ikatan apapun dengan barang lainnya. Ini penjelasannya. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Barang X dengan harga 100.000 mengakibatkan barang Y yang diminta itu 10, jumlahnya 10. Dengan kondisi kedua, barang X harga meningkat 100% atau jadi 200.000, maka jumlah yang diminta ini malah menurun jadi 9. Berapa nilai elastisitasnya? Ya, kita lihat elastisitasnya dengan rumus tadi ya, adalah kuantitinya berkurang satu. Jadi minus satu dibagi dengan selisih harga 100.000, maka elastisitasnya adalah minus 0,1. Dengan kesimpulan, apabila harga barang X naik 100%, maka jumlah barang Y yang diminta akan turun 10%. Hubungan antara barang X dan barang Y sebagai barang yang saling melengkapi dan barang komplementer. Ini adalah rumusnya ya. Elastisitas yang sama dengan satu disebut dengan uniter elastis. Artinya bila harga naik 1%, maka permintaan turun 1% sebanding. Yang kedua, elastisitas di atas 1. Artinya harga naik 1%, maka jumlah barang menurun lebih dari 1%. Begitupun sebaliknya. Ketiga, inelastis, yang artinya apabila harga naik 1%, maka permintaan akan turun kurang dari 1%, bisa 0, berapa gitu. Dan begitupun sebaliknya. Nomor 4 adalah inelastis sempurna yang ditandai dengan E sama dengan 0. Yang berarti permintaan barang tidak berarti terhadap perubahan harga. Tidak berpengaruh. Kemudian elastis sempurna, yaitu E sampai dengan tidak hingga. Yaitu berapapun jumlah barang yang ditawarkan, harga tetap pada tingkat tertentu. Kemudian kita masuk ke B, elastisitas penawaran. Berbanding lurus dengan elastisitas tadi, yang penawaran adalah di bagian sisi penawarannya, di jumlah perubahan jumlah yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Dengan rumus perubahan kuantitas dibagi dengan jumlah yang diminta dan dibagi dengan perubahan harga. Kemudian ada elastisitas titik dan busur. Elastisitas ini dapat dihitung dengan dua cara, yaitu elastisitas pada satu titik tertentu, dan yang kedua elastisitas di antara dua titik atau busur. Elastisitas titik adalah
Nilai P atau Q menunjukkan titik tertentu pada suatu kurva. Kalau untuk busur adalah nilai P1 dan P2 menentukan menarik suatu garis dibagi dengan perubahan dari Q1 ke Q2. Contohnya, pada saat harga sama dengan 5, jumlah yang diminta 10. Ketika harga naik menjadi 8, jumlah yang diminta menurun setengahnya jadi 5. Maka koefisien elastis tersebut berapa? Oke, ya. Kita masuk ke rumus yang tadi. Terkait perubahan barang dan harga, bisa kita lihat dari selisih antara perubahan harga awal dengan harga setelah perubahan dibagi dengan jumlah harga awal dengan jumlah setelah perubahan. Ibaratnya seperti ini. Ketika barang dengan harga 100.000, permintaannya itu 200. Ketika barang Y dengan harga 80.000, menurun 20%, permintaan meningkat 2,5 kali lipat, jadi 500. Berdampak juga terhadap barang Z. Ketika harga 120, permintaannya jadi 400. Untuk menghitung elastisitasnya, kita pakai rumus yaitu perubahan kuantitas di barang satu dikurang dengan perubahan kuantitas di barang 2, begitu juga dengan harganya, maka diperoleh hasil minus 1,875 elastis. Yang berarti ini masuk barang yang elastis karena di bawah 1. Untuk contoh yang kedua, barang X, Y, dan Z secara tidak langsung berdampak, yaitu harga dengan harga dari untuk barang X dari harga 100, jumlah yang diminatin adalah 200, begitu turun jadi 80, jumlah yang diminatin jadi 250, meningkat. Untuk harga Y tidak ada perubahan, namun jumlah meningkat karena adanya perubahan harga untuk barang X. Sama halnya dengan barang Z, tidak ada perubahan harga namun malah menurun jumlahnya. Sehingga kita hitung berapa elastisitasnya, yaitu elastisitas untuk kasus ini adalah 1,29, yang berarti positif dan elastis atas barang substitusi satu sama lainnya. Oke, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi elastisitas untuk permintaan, yaitu diantaranya ada 1, ketersediaan barang substitusi, jumlah penggunaan barang atau jasa, pengeluaran atas barang dan jasa semakin besar
serta intensitas kebutuhan akan barang dan jasa tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kiranya cukup memberikan gambaran untuk mencari tahu tujuan dari pertanyaan di awal, yaitu apa itu elastisitas, dari elastisitas permintaan, permintaan terhadap harga, permintaan silang, permintaan terhadap pendapatan, dan permintaan penawaran. Untuk lebih lengkapnya bisa diperoleh dari sumber-sumber lainnya juga. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan selamat malam.